Karena dia pergi dari hotel saat itu disaksikan sama adik saya, sama nyokap, sama orang hotel. Mana buktinya? Masa keluarga saya nggak bilang, kok ada memar, kok ada luka-luka kayak gitu? Nggak masuk akal. Sidang tertunda, sebenarnya alhamdulillah dari kami, karena pihak sana mengatakan bahwa kami kekurangan ahli atau si penghulunya. Karena penghulunya mendengar peristiwa itu, mereka tidak terima, dibilang tidak sah. Akhirnya, loh saya secara Islam itu benar. Kok saya seperti itu? Tadinya kami nggak bertemu dia. Alhamdulillah karena di media disebut kita tidak ada penghulunya, penghulu itu akhirnya menghubungi kita. Akhirnya kita ulanglah sidang ini sekarang, ada penghulunya. Dan eksepsi mereka mengatakan kita tidak sah. Nah, sebagai penghulu atau yang menikahkan secara Islam, mereka tersinggung. Akhirnya, oke lah kami ulang lagi sidangnya dengan adanya saksi penghulu sekarang. Dan kemarin kebetulan Pak Alif juga mengalami musibah corona sampai 1,5 bulan lebih. Alhamdulillah banget berkat doa kawan-kawan, Pak Alif bisa sembuh, sehat walafiat. Ini tadi, ini nggak sih Bang, maksudnya tadi di persidangan tadi kayak minta dilengkapi lagi atau seperti apa? Iya, sidang tadi itu minta tiga minggu, karena katanya Ibu Yuli Askanya 3 minggu tidak ada di Jakarta. Jadi kalau dia tiba-tiba ada di media, wah artinya dia sudah ada, sudah di Jakarta. Jadi dia 3 minggu katanya tidak ada di Jakarta. Jadi ya kita lihat aja nanti. Oke. Ya. Kak Alif sendiri baru pertama kali hadir sidang dan nongol nih di depan teman-teman media. Oh, iya. Seperti apa sih Kak Alif sebenarnya, bisa diceritain nggak? Seperti apa ini? Keadaannya Kak Alif sendiri keadaannya, sekarang, pasca Ya kemarin. pertama kesehatan sih alhamdulillah udah mendingan. Sudah semakin membaik lah, tapi masih dalam proses recovery sih. Makanya saya pun berharap agar cepat selesai lah. Dan niat kita dan tujuan saya kan baik juga, hanya untuk anak saya sih. Tidak lebih, tidak kurang. Itu aja sih yang utama. Oke. Kak, Komunikasi terakhir sama Askal sendiri seperti apa Bang? 2019 ya. 2019 bulan November. Jadi pada saat itu saya mencoba berusaha lah mencari anak saya karena dibawa pergi tanpa izin dan sepengetahuan saya saat saya lagi berada di luar negeri. Nah akhirnya saya mencari, saya ketemu ya di situ. Terakhir lah saya dicaci maki, dihina, diusir, hampir dikeroyok pasal, didatengin preman di situ. Di situ sih. Itu sih yang terakhir. Setelah itu saya mencoba hubungin Aska dan keluarganya, tapi saya diblok di semuanya. Dan anak saya dibawa pergi lah tanpa persetujuan dan saya nggak bisa bertemu sama anak saya. Sampai sekarang nggak berarti ketemu. sampai sekarang Sampai sekarang iya. Terakhir bulan November tahun 2019. berarti adanya sidang perdana ini belum ada komunikasi lagi atau mungkin kesepakatan? Nggak bisa, soalnya saya nggak ada cara nih bagaimana saya mau komunikasi, soalnya saya diblok di seluruh di medianya, di sosmednya, sama di WA-nya nggak bisa, saya nggak ada akses untuk hubungan sama dia. Bisa dibilang sudah bulat banget ya Bang ya, dalam arti untuk menyelesaikan hubungan. Iya betul, saya hanya memikirkan hanya untuk anak ke depannya, karena anak saya ini kasihan gitu, dia nanti akan ada pendidikan, sekolahnya dia butuh diresmikan negara. Nah itu yang saya pikirkan untuk pendidikan ke depannya, takutnya pada saat sekolah nanti bagaimana mentalnya saat disindir sama teman-temannya, dan ke depannya bagaimana. Betul. Dan itu bentuk tanggung jawab dari seorang Alif juga ya. Betul, untuk hanya itu aja sih. Saya nggak ada keinginan lain sama Aska, ya udah selesai, ya sudah. Tapi anaknya, nasib anaknya ke depannya bagaimana, itu yang saya pikirkan sih. Bang, itu kan 2019 ya Bang, ke rumah kamu coba lagi Bang sekarang untuk datang ke rumah lagi. Soalnya saya udah diituin, katanya di situ dipajak foto lah, katanya sama security-nya. Saya nggak dibolehkan masuk. Pada saat pertama dia pergi pun dia udah melakukan hal itu. Tapi saya nggak tahu bagaimana saya bisa masuk. Pada waktu itu saya datang, saya bilang ke security-nya, saya pengen masuk, ketemu anak langsung dikasih. Dalam arti dengan cara sidang ini ya Bang ya, dalam arti untuk bisa terbuka semua gitu. Betul. Bang Asgar, ini proses Iya. persidangan itu isbat nikah Iya. cerai atau memang cerai aja? Iya. Seperti apa, Bang? Isbat nikah, tapi nikah dulu kami masih membuka hati kita, tapi karena banyak peristiwa begini loh ya, penasehat hukum sebelah sana mengatakan kenapa sih baru sekarang
sekarang kami berikan karena waktunya udah lebih dari 1 tahun untuk bertemu anaknya tidak bisa. Makanya kami tanya dengan Pak Alif apakah masih bisa dilanjutkan? Kalau demi anak mau, tapi untuk seterusnya kayaknya dengan banyaknya laporan fitnah-fitnah itu, Pak Alif tidak bisa bekerja. Pak Alif tidak bisa bekerja. Iya, saya Dengan ada kasus KDRT katanya, ternyata tidak ada KDRT. Kan sudah dibaca sendiri sama si penasihat hukum itu. Tidak ada KDRT itu. Kedua itu katanya dia tidak bertanggung jawab, padahal dia datang. Ya. Kalau di media-media itu apa yang dibilang oleh saudara Aska itu tidak pernah disamperi oleh Pak Alif. Tapi kenyataannya kan dia mengatakan bahwa ngapain sih Pak Alif kejar-kejar saya. Jadi kata-katanya dia itu saling bertentangan. Nah, Pak Alif sudah memberikan waktu 1,5 tahun untuk rujuk, untuk secara kekeluargaan, bertemu dengan orang tuanya di Sangau, tapi kami kehilangan identitasnya. Identitas Yuli Aska sendiri tidak jelas, karena nama Yuli Aska itu tidak ada. Kami cari di kampungnya itu tidak ada yang namanya Yuli Aska. Kami sudah ke sana tidak ada gitu loh. Jadi kepada siapa kami mengadu? Akhirnya kami datang ke KPAI dan datang ke pengadilan agama ini untuk menyelesaikan masalah ini. Adalah masalah sebenarnya keluarga dan anak. Sebenarnya itu. Alif banyak sekali fitnah KDRT. Apa tidak bertanggung jawab, dibilang tidak bertanggung jawab. Gitu gimana aja sih, deh, Kak? Pak. Intinya begini aja. 100% yang dikatakan sama Aska, ini saya bisa jamin 101% tidak benar. Itu sudah sangat jelas. Jadi dia menuduh saya, memfitnah saya nggak berarah, nggak jelas. Gitu loh. Dan saya yang lebih paham karakter seperti apa. Kalau memang ada sesuatu hal seperti itu, dibuktikan sajalah. Itu karena saya pribadi, saya tahu dan dia pun tahu saya tidak pernah melakukan perbuatan KDRT sama sekali. Gitu. Nah, jadi sebenarnya karakter dia seperti itu saya bisa saja membuka air. Itu buat apa? Apa bedanya saya sama dia? Dia kan perempuan. Apa bedanya saya sama dia? Ya udahlah. Jadi sekarang saya pikir apapun yang mau dikatakan sama Aska, silakanlah. Saya nggak pernah bermasalah, nggak ada niat membalas atau apapun. Karena setelah selesai dari ini pun nanti pasti akan ada lain lagi. Pertama KDRT, terus akte anak, nanti apa lagi? Nah, karena sekarang dia mencari kesalahan-kesalahan saya. Jadi nggak akan ada habisnya. Ya saya hanya berharap, berdoa semoga dia bisa berubah lah. Masuk yang laporan di Polda itu pemalsuan identitas itu dalam arti udah sampai sejauh mana sih Bang? Karena kemarin dia bilang abang kan juga masih sakit gitu, terus belum bisa datang untuk pemanggilan. Nah itu apakah memang tindak lanjutnya sudah habis Bang? Ya, kalau untuk kasus Polda begini, Yuli Aska sendiri kami mempunyai saksi dan mempunyai bukti bahwa dia yang menyuruh gitu pada bulan Mei. Dan dia baru memintanya katanya Desember. Secara logika tidak masuk akal. Kenapa dia baru minta Desember? Kan dia bisa urus sendiri. Kenapa dia suruh Pak Alif? Dia menyuruh Pak Alif bulan Mei itu. Logikanya kami, orang baru lahiran, ibu baru lahiran itu langsung membuat akta anak. Harusnya beliau sajalah. Kenapa beliau menyuruh Pak Alif? Mengapa gitu? Kami sampai sekarang kok kami merasa dijebak. Dijebak kita ini. Saya disuruh dan banyak saksi pada saat itu juga yang melihat secara langsung. Dia menyarankan saya untuk mengurus akte anak. Dan sekarang dia melaporkan saya atas urusan akte anak. Jadi saksi itu. Dan yang kedua, lucunya itu katanya dia itu telah Alif memalsukan. Tapi kan di media-media dia telah menerima akta itu di Jakarta Selatan. Jadi apa nih perkataan Aska, mana yang benar gitu loh? Kontradiktif. Katanya dia tidak membuat tapi dia menerima akta itu di Jakarta Selatan. Itu yang dia menerima loh. Itu loh, banyak tuduhan-tuduhan kami yang merugikan klien kami sampai tidak bisa bekerja. Di sisi lain dia bilang Alif mengejar-ngejar, di sisi lain dia bilang tidak bertanggung jawab, di sisi lain dia bilang tidak menafkahi, tapi di sisi lain dia mengganggu pekerjaan Pak Alif. Dia bilang tidak ada aktivitas, gimana orang mau kerja dibilang tidak ada aktivitas? Iya kan? Bagaimana dibilang ada KDRT? Siapa yang mau dengan artis yang melakukan KDRT?
disuruh di situ ya Pak. Ya intinya gitu, banyak kontradiktif yang sudah dikatakan oleh Aska kemakan sendiri dengan omongannya beliau. Ya, kita menunggu banyak kemakan omongannya sendiri beliau. Jadi kita memakai bukti-bukti Aska sendiri nanti. Apa yang dikatakan dia kita akan jadikan bukti. Kesalahan dia sendiri, ngomongnya terlalu banyak kontradiktif. Kesalahan beliau sendiri. Menindaklanjutinya akan seperti apa Bang nanti dari pihaknya Talib sendiri? Akan lapor balik Akan lapor Iya. balik kah atau seperti apa? Mungkin nanti kami pikirkan karena ini menyangkut masalah pekerjaan, nama baik Pak Alif. Kedua ini kita masih melihat anaknya dulu kita selamatkan. Ya, anak itu tujuan dari tujuan dari semua ini kan hanya anak aja. Dari KPI kan kita tidak berusaha menangkap atau ingin memenjarakan Aska atau kan tidak ada. Kami ke KPI itu untuk mendamaikan antara ibu dan ayah agar anaknya sejahtera. Ya, mau anak itu nikah siri atau nikah di bawah tangan, Undang-Undang Perlindungan Anak itu menyatakan ayah dan ibu itu adalah ayah ibu biologis dan kandung. Itu pasal 1 ayat 4 di Undang-Undang Anak. Itu sudah jelas. Mau mereka menikah atau tidak, itu tetap anaknya orang tua kandung. Itu sudah jelas. Berarti bisa dibilang keputusan hak asuh anak tuh memang dari awal tidak ada atau gimana sih? Atau memang sudah diambil alih oleh Aska dari awal? Tidak ada hak asuh anak. Dia membawa lari anak ini. Jadi saya dan tim kemarin itu mencari Aska itu hampir 2 minggu 3 minggu ya. Dia kabur itu, kami cari ke kawan-kawannya baru ketemu. Karena dia memblok semua Alif, aksesnya. Ketika kami tanya kenapa Bu Aska kenapa kabur? Ini karena Pak Alif ceweknya banyak sekali. Karena cewek ini saya nggak mau lagi sama Pak Alif, kita selesaikan aja di polisi dan di pengadilan. Itu saya ada semua, rekaman, saksi, bukti perdatanya ada semua. Alasannya dia lari karena Alif dikatakan mempunyai banyak wanita. Padahal yang kita tahu Pak Alif ini adalah artis paling setia, cowok paling setia lah yang saya kenal. Nggak pernah dengan siapa-siapa ketika dia menikah. Sampai sekarang pun dia masih menganggap menikah, masih tidak mempunyai hubungan dengan wanita lain gitu, menjalin hubungan laki-laki. Berarti dari sidang ini untuk memperjuangkan anak itu emang menegaskan aja gitu? Menegaskan. Oke. Untuk kan ini proses persidangan Ya. isbat dan cerai kan cukup Panjang. lama nih, panjang. Kedepan mungkin kita ada upaya mediasi sidang kah, atau mungkin meminta untuk Aska mempertemukan Mas Ali sama anaknya. Nah, itu agak sulit sih sebenarnya. Kalau untuk saya bertemu sama anak melewati ini, insya Allah kalau hatinya terbuka, ya saya sangat senang hati gitu. Karena demi anak, seperti umumnya orang berpasangan, setelah kalau tidak jodoh lagi kan, seenggaknya untuk anak itu dikasihlah kesempatan, haknya anak itu lah. Ini haknya anak itu kan dia harus mempunyai kedua orang tua. Sekarang dia nggak mendapatkan, kasih saya seorang bapak. Nah itu yang saya usahakan buat anak saya sama dokumen-dokumen ya Mas. Ya. Maksudnya untuk anak, hak anak untuk biaya pendidikan dan sebagainya. Kalau untuk mediasi nanti dari pihak pengadilan akan ada juga sih. Akan mengadakan Akan ada. Tapi kamu sebenarnya maunya seperti apa sih Kak? Maksudnya mau berdamai dulu, maksudnya dalam arti yang penting gue ketemu anak atau maksudnya yang penting semua ini selesai gitu, maksudnya apapun caranya. Kamu sendiri lebih penting yang mana atau gimana sih dari kamu pribadi? Ya anak aja sih. Kalau memang untuk meneruskan hubungan sama Aska kayaknya udah nggak bisa. Salah. Kalau saya meneruskan juga udah salah. Saya sudah dipindah seperti apa, jelek-jeleknya seperti apa. Mau benar salah, apalagi nggak benar. Kalau benar, aib orang kan nggak boleh dibuka. Ini nggak benar, fitnah dong. Udah salah lagi. Ya, jadi salah juga kalau saya meneruskan sama dia. Kalau usaha upaya saya untuk membimbing dia pada waktu dulu udah cukup lah. Cukup banyak dan memang nggak memungkinkan. Saya hanya memikirkan untuk anak aja sih ke depan, masa depan. Itu aja sih. Menghadapi banyak fitnahan gitu kamu gimana Kak? Saya santai, alhamdulillah. Saya sebenarnya mau bilang jazakallah khair ke Aska. Terima kasih atas keyakinannya banyak. Alhamdulillah pahala buat saya banyak. Itu aja sih. Mas Ali tetap menjaga aib dari istri sendiri. Sementara fitnahan banyak banget nih, Iya, harus. KDRT lah, apa
Ya kita kan berbuat sesuatu hal kan kita nggak harus balas dengan hal yang sama. Iya. Karena hukuman dia kan dia akan terima hukumannya nanti kan. Kalau saya melakukan hal sama saya akan terima hukuman saya juga. Itu nggak akan dipandang gitu. Mau kita balas setimpal atau apa, saya akan kena hukuman juga karena itu perbuatan yang salah. Jadi buat apa? Mau aibnya atau apa saya nggak perlu buka. Intinya saya udah nggak bisa meneruskan hubungan sama dia, itu udah cukup sih. Yang di Polda akan kooperatif Bang, Iya. mungkin akan kalau akan dipanggil Dipanggil. akan datang mungkin Udah Alif. ya. Kami datang, ya sudah datang. Baru sembuh karena ada fitnahan lagi, wah Alif bohong-bohongan, dia menghindari panggilan kedua apa. Alif kemarin masih sakit datang ke sana juga. Kita kooperatif dengan Pak polisinya, Ibu polisinya kooperatif, tidak ada apa-apa. Kami nyatakan apa adanya aja. Tidak ada yang kami tutup-tutupi, tidak ada kami menghindari itu tidak ada. Sangat kooperatif. Oke, terakhir Bang, mungkin ada agenda selanjutnya sidang atau mungkin akan ke Polda kapan gitu Bang mungkin? Oke, Polda belum tahu kami akan kapan, tapi kalau sidang nanti tanggal 17 ya, karena Ibu Askanya sendiri tidak ada di Jakarta sampai 3 minggu, baru nanti di sana akan diadakan mediasi. Kalau mediasi yang sebelumnya Bu Aska tidak mau bertemu dengan Pak Alif karena rasa trauma, itu yang kami pertanyakan. Kami mau dong lihat surat dari psikolog dari psikiaternya, apakah benar beliau ini trauma, visumnya kasih lihat dong, jangan foto-foto bohongan seperti itu lagi. Foto-foto itu bohongan kok, itu operasi 100%. plastiknya dia. Kalau hidung yang mimisan itu operasi, disaksikan sama 3 orang usia udah 30-40an, melihat secara langsung mimisan sendiri. Saya saat nonton bioskop sama dia mimisan. Nah, jangan dijadikan itu bahan fitnah. Luka-luka juga dari mana? Asal usulnya dari mana? Saya aja kaget, apaan? Saya tahu memang ada kejadian itu saat dia menghilang. Setelah kita nikah dia sempat hilang tuh 1 minggu, nggak pulang ke rumah, nggak pulang ke hotel. Ada saksinya, adik saya sama nyokap saya di hotel yang sama. Saya ketemu ya ada sedikit memar dalam badannya. Nah itu dari mana? Saya juga pertanyakan itu dari mana. Karena setahu saya tahun baru dia bilang mau pergi sama teman, mau jalan-jalan. Nah, setelah ketemu saya ada sedikit memar, dari mana? Karena dia pergi dari hotel saat itu disaksikan sama adik saya, sama nyokap, sama orang hotel. Mana buktinya? Masa keluarga saya nggak bilang kok ada memar, kok ada luka-luka kayak gitu? Nggak masuk akal. Jadi jangan berlebihan lah. Kalau mau mengada-ngadakan sesuatu hal ya masuk akal sedikit lah, ini terlalu berlebihan gitu. Waktu di Bali pun dia pergi itu karena dugem. Jadi ketika baru berapa hari menikah, tidak dibolehkan oleh Pak Alif, dia ingin pergi dugem sama kawan-kawannya 3 hari ya. Secara sebagai suami ya tidak mau dong melepaskan istrinya untuk dugem, kan bisa kapan aja gitu loh. Tapi saat itu pulang dugem memar-memar lah, atau item-item saya nggak tahu, mabok atau kenapa kita tidak tahu. Tapi ya itu alasannya, terus difoto-foto sama dia. Foto-foto ketika saat itu juga foto-foto dugem. Di IG-nya dia, kalau kami bisa cek lagi ya, kami belum cek lagi kembali. Saat dia sedang dugem di Bali. Waktu itu setelah menikah dari Bali, dia keluar minta izin untuk, bukan minta izin ya, dia keluar emang bilang dia ingin ada acara apa ya, dugem apa gitu. Itu yang dikatakan beliau sendiri. Jadi asumsi KDRT itu muncul dari situ ya Bang? Saya nggak tahu muncul dari mana. Kita dari ya, terserah dia lah. Karena Saya- kita kan ya. punya undang-undang nih, khususnya di Indonesia kan. Yang semua segala sesuatu harus dibuktikan. Dibuktikan saja lah. Itu loh, maksudnya nggak perlu mengada-ngadakan, dan saya pun nggak mau terlalu menilai di bagaimana. Yang sudah saya anggap sudah lah. Dia pun mau bagaimanapun ibu kepada anak saya. Dan kita tidak membuktikan ya. Ya, Minggu Dia depan ya harus Bang buktikan. berarti lanjutan Iya. ya. Buktikan.